وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني، وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. أضم النور حين أرى مرايا الضوء تغسلني، فلي قلبان من شغل بشيء آخر عني، بشيء آخر عني. وميض الحب ألبسني. ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz Iqmal. Semoga apa yang dibacakan tadi mendapatkan pahala yang berganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, sambutan dari Ketua DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Timur dan waktu yang diberikan, ya, karena waktu kita sangat singkat, 10 menit, ya, kepada Ustadz Insinyur Alimuddin Chamma. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati guru kita Fatimah Dr. Insinyur Muhammad Fatim. Pak Ustadz agak kecil suara Pak. Yang saya hormati
guru kita Ustaz Muhammad Tim Saguni. Yang saya hormati Ustaz Kantor Rijal sebagai Ketua KPM dan juga para peserta sekolah murabi yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya dan nikmat yang besar, maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bergabung bersama-sama sebagai partisipan dalam mengikuti pembukaan atau kuliah perdana dari sekolah murabi yang telah diprogramkan oleh DP Kaltim melalui LKPM DP Kaltim. Harapannya bahwa melalui sekolah murabi ini kita bisa mencetak murabi-murabi yang berkualitas dan jumlah yang sesuai kebutuhan untuk mengcover target dai atau kader yang telah diberikan kepada DP Kaltim. Target kita adalah ada tambahan 1.120 kader ya, untuk tahun 2024. Itu artinya kita membutuhkan murabi yang sangat banyak. Kalau target kader seluruhnya ya, maksudnya ditambah dengan tambahan itu 1.500, berarti dengan asumsi satu murabi bisa 2 halaqah, maka kita membutuhkan 75 murabi. Ya ini untuk ikhwah ya, untuk akhwat targetnya kan 3.500 kader ya. Saya lupa tadi meminta data untuk akhwat, tapi intinya adalah bahwa kita masih perlu murabi yang bisa membina begitu ya. Soalnya kalau potensi kita sangat banyak, menurut data kita bahwa takwin itu 113 ditambah dengan tampis. Potensi murabi itu di 130 mungkin ya, 130. Sementara kita hanya butuh 75 untuk mengcover kebutuhan yang target itu. Namun persoalannya sebetulnya adalah bahwa banyak kader takwin kita yang notabene sebetulnya marhala duat, marhala murabi yang masih belum pede, belum percaya diri untuk mengambil amanah ini, atau mengambil peluang yang sangat luar biasa ini, peluang menjadi murabi. Oleh karena itu, ya langkah strategisnya adalah dengan mendirikan sekolah murabi untuk meningkatkan kapasitas. Karena dalam rukun dai rukun dakwah itu dai termasuk rukun yang pertama. Ya, salah satu jati diri seorang dai adalah bahwa dia harus memiliki ilmu. Ya walaupun banyak sekali ya yang harus dimiliki, tapi yang sangat penting adalah memiliki ilmu. Ya dalam teori komunikasi dakwah juga seperti itu, bahwa seorang dai itu harus memiliki namanya otoritas ya. Jadi dai itu harus memiliki kredibilitas, atraksi dan kredibilitas. Otoritas dai itu adalah kemampuannya untuk bisa menundukkan atau mempengaruhi madaunya atau mutarabinya dengan ilmu. Ya kalau orang otoritasnya kekuasaan, uang, kalau dai adalah ilmu. Ya karena dakwah proses mempengaruhi orang agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ya tentu dalam hal ini adalah Islam. Ikhwah sekalian, ya walaupun kita lihat kenyataannya bahwa yang bergabung pada kesempatan ini baru 65 orang ya sampai detik ini. Saya tidak tahu berapa sebenarnya pendaftar yang ikhwah yang sudah mendaftar, kemudian akhwat yang mendaftar, tapi yang sampai hari ini 65 itu sudah gabung dengan akhwat ya. Sudah gabung dengan akhwat. Ikhwah kelihatannya lebih sedikit ya. Mudah-mudahan untuk pekan depan bisa sesuai dengan harapan
Ya, sehingga target ini kan memang harus ada langkah-langkah yang harus dia lakukan. Jangan sampai targetnya tinggi, ternyata langkah-langkahnya rendah. Ya, jadi harus sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan. Ya, strateginya harus sesuai dengan target-target kita. Ya, kita berharap sekolah murabbi ini bisa menjadi solusi dari masalah kita selama ini, yaitu kurang murabbi membina. Ya, kalau calon murabbi banyak sekali ya, tadi ada 126 ya, tapi yang mau membina, yang pede untuk membina itu masih sangat kurang. Ya, semoga Allah SWT memudahkan amal usaha ini yang sangat penting bagi kita, ya, sehingga nanti lahirlah murabbi-murabbi yang jumlahnya signifikan dan juga memiliki kualitas. Saya sebagai ketua DPW Kaltim sangat menyambut gembira kegiatan ini, dan itu saya ucapkan terima kasih kepada ini. Ya, beliau di tengah kesibukannya bersedia untuk membina kita. Beliau murabbi yang sangat berpengalaman. Ya, banyak mungkin yang belum lahir di antara kita, beliau sudah jadi murabbi. Ya, sudah ratusan bahkan ribuan orang yang telah bina. Pengalaman beliau, ilmu beliau, ya sangat-sangat kita butuhkan ya dalam mengelola tarbiyah atau bahkan merekrut. Ya, dalam dakwah juga ada merekrut, membina, dan juga mengarahkan ya untuk kegiatan amal jamaah ini. Mudah-mudahan itu bisa kita semuanya melalui tangan dingin beliau, ya, sehingga target kita ya eksis 2030 itu bisa tercapai. Ini dibuka Ustaz ya? Iya Ustaz, ya. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada KPM ya yang telah mengorganisir acara ini, dan juga terima kasih kepada para ikhwah akhwat yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan yang seperti ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kita bisa perbaiki di masa-masa yang akan datang. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Murabbi angkatan pertama ya, KPNDP Wahda Islami Kalimantan Timur saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Sekolah Murabbi DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Timur telah dibuka secara resmi oleh Ustadz kita, Ketua DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat atau para murabbi dan murabbiyah bisa terus bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita sangat bersyukur karena Sekolah Murabbi DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Timur kali ini langsung dipandu oleh Ustadz kita, murabbi kita, Ustadz Muhammad Qasim Sabuni hafizahullah ta'ala. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, karena waktu kita memang sangat terbatas ya, hanya sampai 6.30, maka saya persilahkan kepada pemateri Ustazuna Muhammad Qasim hafizahullah ta'ala untuk memulai diklat murabbi perdana pada hari ini. Kepada Ustaz, falyatafaddal masykurah wa ma'jur. Cek. Cek satu. Suara bisa didengar ya? Ya Ustaz, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketua DPW Kaltim Ustaz Alimuddin Jamak Bidahullah Ta'ala, Ustaz Samsul Rijal sebagai Ketua LKPM DPW Kaltim Bidahullah Ta'ala, serta seluruh ikhwah dan akhwat peserta sekolah murabi kelas pra ta'rif. Hafizakumullahu jami'an. Baik, pada hari ini ini adalah pertemuan perdana kita. Saya langsung masuk ke materinya saja. Jadi materi-materi yang kita sampaikan ini dirancang untuk mengelola follow up dari kegiatan GSD, Gerakan Sejuta Dai, apapun bentuknya, apapun modelnya. Namun secara umum, model Gerakan Sejuta Dai ini itu ada 3. Jadi ada yang kita sebut GSD, Mandiri Kader. Kemudian ada GSD Halaqah. Dan ada GSD Lembaga. Ya. GSD Mandiri Kader ini adalah Gerakan Sejuta Dai yang diinisiatif oleh kader. Artinya dia yang merekrut, dia yang membina. Nah, itu yang disebut dengan GSD Mandiri Kader. Yang kedua adalah GSD Halaqah. GSD Halaqah ini adalah kegiatan-kegiatan GSD dalam bentuk daurah-daurah, dalam bentuk seminar-seminar yang diselenggarakan oleh halaqah secara jama'i. Maksudnya satu halaqah atau bergabung 2, bergabung 3. Nah, ini disebut dengan GSD halaqah. Kemudian kalau GSD lembaga, ini adalah GSD yang diselenggarakan oleh lembaga. Kalau di DPD kita sudah ada satgasnya, maka satgas yang melaksanakan. Dalam hal ini ada tim yang disebut dengan tim pembinaan masyarakat umum, TPMU, dan ada atau tim pembinaan generasi muda yang mengelola GSD di sekolah, kampus, dan komunitas. Tapi kalau belum ada satgasnya, maka dikelola oleh Departemen Kaderisasi. Nah, berapa target-target dari kegiatan GSD Mandiri Kader ini? Kalau dia mandiri ya 15 per kelompok. Kemudian kalau halaqah minimal 50 orang pesertanya. Kemudian kalau lembaga ini minimal 200. Ya, sebenarnya lebih bagus lagi kalau bisa sampai 500. Nah, jadi ini perlu dipikirkan oleh satgas-satgas DPD, DPW nanti kemudian mengarahkan, menurunkan ke DPD
agar target-target yang telah ditetapkan itu bisa dicapai. Nah, jadi kalau ini mungkin tidak terlalu banyak ya GSD mandiri. Nah, tapi kita bisa membina mereka. Kita bisa memberikan motivasi. Nah, kemudian halaqah ini ini wajib. Karena itu halaqah tanfidiyah, halaqah takwiniyah ini wajib membuat jadwal-jadwal. Harus ada jadwal. Jadi jadwal selama 3 kali. Ya, putaran 10 kali pertemuan ini kita akan bagi GSD ini ke dalam 3 tahap. Tahap pertama itu Januari sampai dengan Maret. Tahap kedua April sampai Juni. Kemudian tahap ketiga adalah Juli sampai September. Karena Oktober itu sudah selesai untuk jilid 1 dari GSD ini tahun 2024. Nah, ini halaqah harus buat minimal 1 di sini. Kemudian 1 di sini, 1 di sini. Ya, per 1 halaqah yang menyelenggarakan itu minimal pesertanya 50. Nah, inilah dihitunglah ini. Kemudian kalau lembaga ini sifatnya akbar ya, GSD yang sifatnya akbar. Jadi harus jumlahnya lebih banyak. Kalau misalnya Kaltim ini totalnya 1000 tadi ya Ustaz ya. Kaltim kalau ada berapa DPD di Kaltim? 10 Ustaz, 10. 10. 9 yang ini, 9 yang sudah jalan. Jadi 9. Target 10. Jadi setiap DPD saja melaksanakan kegiatan GSD lembaga akbar ini dengan jumlah peserta 100 orang itu sudah bisa selesai ini. Ya, adapun yang lain ini itu pun baru 1 tahapan sebenarnya. 1 tahapan. Jadi 9 ini dengan target peserta 100 ini sudah bisa selesai ya, dengan mengharap juga dari halaqah-halaqah yang dilaksanakan. Nah, karena itu materi-materi sekolah murabbi kelas pra-ta'rif ini kita rancang untuk disampaikan sebagai follow up dari kegiatan apapun yang dilakukan kaitannya dengan GSD. Ada satu lagi yang istilah yang saya harus sampaikan juga agar nanti tidak bias di lapangan. Ada yang disebut dengan peserta GSD. Kemudian peserta kegiatan ya, peserta kegiatan GSD. Kemudian ada yang disebut dengan calon dai GSD. Kemudian ada dai GSD. Peserta ini yang mengikuti kegiatan apa misalnya seminar, daurah, nah, itu peserta. Kemudian kalau mereka ikut follow up, masuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok, disebut dengan calon dai. Ini masa pembinaannya 3 bulan. Nah, kemudian kalau sudah mencapai 3 bulan di daurah ta'rif 1, ataukah mungkin tidak memungkinkan dia daurah ta'rif 1, maka sudah bisa dimasukkan sebagai dai. Jadi yang penting dia sudah ikut 3 bulan, masih artinya di atas 3 bulan itu masih ikut. Maka
materi-materi daurah yang di Ta'rif 1 itu diberikan ke sini. Diberikan di kajian-kajian pekan ini. Nah, jadi ini istilah kita ini beberapa istilah yang harus kita seragamkan supaya tidak membingungkan di lapangan. Baik, jadi saya kembali kepada ini doa kita awali pertemuan. Anggaplah sebuah kegiatan GSD yang dilakukan oleh halaqah misalnya, selesai sudah terbentuk kelompok, atau lembaga sudah terbentuk beberapa kelompok, atau yang dilakukan secara mandiri oleh kadar. Nah, sudah mulai pertemuan pertama. Maka pertemuan pertamanya supaya peserta itu merasa ada yang mereka dapatkan, maka kita ajarkan dulu doa menuntut ilmu. Ya, kenapa doa menuntut ilmu? Karena ini majelis yang kita lakukan ini disebut dengan majelis ilmu. Nah, kita ingin menuntut ilmu Al-Quran. Kita ingin menuntut ilmu Islam. Nah, ini majelisnya. Nah, karena itu kita akan selalu mengawali majelis-majelis kita ini dengan doa. Nah, caranya, jadi ada beberapa tahapan. Jadi target kita dari doa ini adalah 1, hafal, 2, paham. Paham maknanya ya, paham makna. Nah, itu yang kita inginkan dari doa ini. Nah, caranya adalah cara menghafalkan. Nanti cara memahamkan ini kan kita jelaskan. Nah, cara menghafalkan. Cara menghafalkan pertama adalah kalau dalam belajar bahasa Arab, al-Arabiyatul Nasyi'in, ada yang disebut dengan istami jayidan. Atau istami'u jayida. Dengarkan saja dulu. Nah, jadi kita membacakan. Tidak. Jangan ada yang ikut. Hanya dengar saja. Dengarkan baik-baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilma. Nah, kita bacakan sampai 3 kali. Nah, sesudah itu, yang kedua adalah istami summa karrir. Nah, itu metode yang kedua. Dengarkan dan ikuti. Nah, jadi buka semua audionya. Bentar ya, saya tidak terlalu ini. Sebentar, saya ulang dulu. Dibuka semua audio. Bentar ya. Manfa'na bima 'allamtana Ya. ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, gitu, sebentar gitu ya. Baik. Ya. Maksudnya. Jadi saya baca, semua ikut ya. Buka audionya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una. Ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, ada wazidna sebentar. Lambu. Wazidna ilma. Kita ulang kedua kali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilma.
Kita ulang berkali-kali, nah, kemudian ya ditutup ini, tutup semua videonya. Ya, hostnya tolong ditutup semua. Jadi kita ulang berkali-kali, kemudian yang ketiga adalah kita minta kepada, saya tutup ya, kita minta kepada peserta untuk mengulangi. Siapa misalnya yang bisa, saya tunjuk ya. Saya tunjuk Andi Jaya. Ajaya, Andi Jaya. Namsat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma Wazidana. wa zidna ilma. Oke, baik. Itu kan sudah hafal ya. Kemudian Ardin, buka audionya. Masih ada yang terbuka anunya, tolong ditutup. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Oke, kalau Fik. Satu orang lagi. Satu orang tadi saya lihat terbuka, Saiful. Saiful ya, Saiful. Silakan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Oke. Baik, sudah diputar itu, nanti dibantu. Nah, dibantu kalau ada salah. Kemudian kita baca secara bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Semua ikut. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una. وعلمنا ما ينفعنا Wa zidna ilma. وزدنا علما. Alhamdulillah kan kita sudah hafal ya. Alhamdulillah. Baik, kita jelaskan. Ditutup semua dulu audionya. Nah, kita jelaskan. Dari Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat bima 'allamtana terhadap ilmu yang Engkau telah ajarkan. Jadi maksudnya ilmu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat terhadap ilmu yang Engkau ajarkan, telah Engkau ajarkan. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sumber ilmu dari Allah. Kenapa sumber ilmu dari kita minta? Ya, kita minta ilmu itu dari Allah. Ya, jadi memang sesungguhnya seluruh ilmu yang kita dapatkan ini itu sumbernya dari Allah. Nah, apa buktinya? Ya, kita ini lahir dalam keadaan, dalam surat 16 ayat 78 ya. Kita lahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu lahir dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak punya ilmu sedikit pun. Nah, bagaimana caranya Allah memberikan ilmu? Memfungsikan tools untuk mendapatkan ilmu. Memfungsikan 3 peralatan, 3 perangkat untuk mendapatkan ilmu itu. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati untuk memahami. Nah, ini satu. Ya, sumber ilmu itu dari Allah. Bahkan Allah mengatakan, sebenarnya ilmu yang kami berikan itu hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang kedua,
berarti ada ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua, berarti ada yang tidak bermanfaat. Ini Allahumma manfa'na. Jadi ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Ini pertama ya. Jadi kita akan jelaskan di bagian kedua. Ya, mana itu ilmu yang bermanfaat? Ya, jadi sini Allahumma manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Engkau telah ajarkan. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang kedua, wa'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami apa-apa, maksudnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya, atau apa manfaatnya ilmu? Nah, siapa yang bisa siapa yang bisa menyebutkan apa itu manfaatnya ilmu? Afwan. Apa ciri-cirinya ilmu yang bermanfaat? Tanda-tanda, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Apa tanda-tandanya ilmu yang bahwa ilmu kita itu bermanfaat? Bisa diamalkan, Ustaz. Diamalkan. Nah, berbuah, inilah buahnya. Amal ini adalah buah daripada ilmu. Nah, dalam pepatah orang Arab, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Nah, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ya. Kasyajarin bila samarin. Oke ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Nah, coba kita baca semua. Al-ilmu bila amalin Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. syajarin bila tamarin. Al-ilmu bila amalin Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. syajarin bila tamarin. Ya, ditutup lagi semua. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buah. Gitu ya. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, inilah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa diamalkan. Ya. Jadi seperti kita ini ilmu selain daripada Quran dan hadis ya. Ada orang yang mempelajari ilmu mengemudikan mobil. Nah, jadi driver. Nah, 2 bulan belajar. Kemudian sesudah itu dia tidak pakai. Nah, maka tidak bermanfaat dia punya ilmu. Ya, belajar ilmu desain. Dia kursus sampai 3 bulan. Ya, belajar mendesain banyak ya. Dia desain player, desain ini. Sudah itu dia tidak amalkan. Maka tidak bermanfaat dia punya ilmu. Nah, dia mempelajari beberapa keutamaan amal ibadah dalam Islam. Ya, dia tahu, tapi dia sesudah itu dia tidak amalkan. Maka tidak bermanfaat ilmu. Yang kedua adalah menambah iman. Ya, menambah keimanan kita. Menambah keimanan kita.
Ya, ini misalnya kita tadabbur Al-Quran. Ya, kita mempelajari dan mendalami makna-makna Al-Quran. Di situ kita menemukan mutiara-mutiara dari ayat-ayat. Bertambah kita punya iman. Ya, makin yakin kita ini. Iman maksudnya bertambah kita punya keyakinan. Makin yakin kita dengan Islam ini. Ya, makin yakin kita dengan kebenaran Al-Quran. Nah, inilah ciri-ciri ilmu itu bermanfaat. Yang ketiga, wazidna ilman. Dan tambahkanlah ilmuku. Ya, berarti ilmu ini, ya, di sini maknanya, faidahnya, ilmu ini bisa bertambah. Ya, kalau dia bisa bertambah, berarti juga bisa berkurang. Ya, jadi ilmu ini dia bisa bertambah, dia bisa berkurang, sebagaimana juga iman. Nah, jadi bagaimana kita mendeteksi iman yang bertambah? Dari tadinya tidak tahu, kita jadi tahu. Gitu ya. Dari jadinya tidak tahu, kita jadi tahu. Nah, itu indikator daripada ilmu yang bertambah. Nah, misalnya ini doa ini kita belum hafal. Ada doa yang memang pendek dalam Al-Quran ya. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqnil fahma. Boleh juga itu. Boleh juga dipakai itu. Tapi ini sedang kita ajarkan yang kita pakai. Ya, ada beberapa doa-doa yang lain. Nah, ini tadinya kita belum tahu atau pernah kita dengar, tapi kita tidak hafal, kemudian juga kita tidak paham. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu, itu menunjukkan bahwa alhamdulillah ilmu kita bertambah. Nah, bagaimana indikatornya berkurang? Pernah kita tahu, kita lupa. Ya, pernah kita terampil melakukan itu karena jarang. Nah, itulah karena tidak diamalkan ya. Karena jarang dipakai. Ya, sehingga seolah-olah harus dia belajar lagi dari nol. Ada biasa ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu, para akhwat belajar mengemudikan mobil. Ya, ikut kursus bersama dengan suaminya. Nah, tapi sesudah itu dia tidak pernah, ya, dia tidak pernah pakai lagi, tidak pernah dia gunakan lagi. Maka kalau dia menjalankan mobil itu seolah-olah kayak dia belajar lagi dari nol. Nah, itu ilmunya berkurang. Ya, dia sudah pernah tahu sebelumnya, dia kursus 2 bulan. Nah, bahkan kadang-kadang juga seperti itu, ada yang pernah umroh, ya, dia manasik, dia kemudian dia amalkan, dia sudah tahu itu. Kemudian nanti 10 tahun lagi baru dia haji misalnya. Maka dia harus belajar lagi dari nol. Dia sudah lupa. Itu berkurang. Ilmu kita berkurang. Nah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, wazidna ilma, tambahkan ilmu. Jadi ilmu yang ada itu dia bermanfaat, ya. Artinya kita pakai terus, kita gunakan terus, ya, sehingga kita tidak lupa. Kemudian yang belum kita tahu jadi kita tahu. Nah, inilah yang disebut dengan wazidna ilma. Oke, cukup sampai sini. Ini saya tutup dulu. Memang semua bisa jam sampai 6.45. Karena kalau di Makassar Makassar Goa ini, rata-rata ikhwah yang kemarin kita sekolah murabbi di Goa, itu tidak bisa kalau sampai, oh ya, kemarin itu jam 7 sampai jam 7. Nah, itu pun jam 6.45 agak sulit mereka karena mau antara anak ke sekolah, ya, mau kerja. Nah, saya tanya dulu, kalau memang bisa sampai 6.45, kita
kita 6.45. Kalau tidak bisa, kita 6.30. Bisa Gimana aja semua? mungkin saat ini, karena di Samarinda kan beda dengan Makassar tingkat kemacetannya itu. Oh gitu. Iya. Baik, nanti kasih aja tanggapan di room chat ya. Saya sambung. Nah, Nanti masih sudah ada siap, anunya, siap berangkat kerja. ya, sudah siap ya. Itu semua kerja kan rata-rata jam Jam 8. jam 8 kan? Ya, 6.30. Oh iya, Kalau guru 7.30. tadi ada yang jawab 6.30. Itu Saiful Anwar. Artinya antum maunya sampai 6.30 ya? Kita tunggu dulu yang ini kan memang hari ini kita kan pembukaan ya, ada prosesi pembukaan. Jadi nanti kalau ya nanti di polling saja di grup ya, buat nanti pollingnya 6.30 atau 6.45. Kalau 6.30 berarti kita 45 menit, durasi 45 menit. Ya, 1 JP ya, 1 jam pembelajaran. Kalau eh, kalau misalnya banyak yang 6.45, itu yang kita ambil 6.45. Baik, saya lanjut dulu hari ini karena kita pembukaan ya. Jadi itu dulu. Ini yang kita berikan dulu. Nah, kemudian agenda kedua, kita ta'aruf antar mutarabbi ya, dan murabbi. Ya, jadi kita boleh untuk variasi boleh menggunakan game. Ya, boleh menggunakan game ta'aruf. Ya, kalau mau secara langsung juga itu minimal ta'arufnya, perkenalannya itu adalah nama, sekolah atau pekerjaan dan alamat. Nah, itu saja. Kalau kita mau buat variasi, kita bisa mulai suruh berdiri semua, diminta berdiri. Kemudian diminta menghitung dulu, normal dulu kita menghitung. Nah, ini opsional saja. Boleh bahasa Indonesia, tapi kalau ada di antara antum yang guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, itu bisa sambil bermain kita mengajarkan misalnya bahasa Arab. Nah, jadi katakanlah bahasa Indonesia, kita hitung dulu, suruh 1, 2, 3, 4, supaya kita tahu juga berapa semua yang hadir. Nah, kemudian yang ketiga, itu diulang, mulai dari angka 1, dan setiap bilangan kelipatan 2, diminta untuk bukan mengucapkan angka, tapi mengucapkan Alhamdulillah. Misalnya, 1, Alhamdulillah. Ya, boleh sambil jadi Alhamdulillah, nama, seperti itu, nama, sekolah, pekerjaan, alamat. Nama bulan, sekolah SMA Negeri kelas 3 SMA Negeri 6, alamat bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi 3. Yang keempat, setiap kelipatan 2. Keempat, Alhamdulillah, nama, dan seterusnya. Ini opsional saja. Ya, sampai selesai nanti murabbi yang memperkenalkan diri. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan pengurus kelompok. Nah, itu dengan cara musyawarah. Jadi tadi kenalan, ya, terakhir nanti kenalan murabbinya. Kemudian agenda ketiga, ini agenda ketiga ya, pemilihan pengurus kelompok. Jadi agar kelompok atau halaqah tersebut berjalan dinamis, kemudian juga ada pelatihan. Ini juga pelatihan mengorganisir, pelatihan berorganisasi. Maka kita memilih pengurus kelompoknya, kita buat strukturnya 3 saja dulu. Ya, nakib, katib, hasib.
Nah, kenapa kita menggunakan istilah ini? Supaya kita mengajarkan juga bahasa Arab secara tidak langsung. Ya, kita ini sudah membudaya nakib. Nakib ya ketua halakah, ketua kelompok. Katib, ya, sekretaris, yang menulis. Kemudian hasib, bendahara. Nah, kita jelaskan dulu apa job deskripsinya, job desk. Nah, ini job desknya, job deskripsinya. Artinya uraian tugasnya. Nah, sebagai pemimpin kelompok, buat grup WA. Nah, kalau bisa pada saat itu buat grup WA. Memimpin musyawarah kalau ada musyawarah. Membuka pertemuan dengan doa belajar. Nah, jadi tugasnya membuka pertemuan dengan doa belajar atau menunjuk salah seorang dari teman. Penghubung mutarobi dengan mu'awwid. Memberikan instruksi kepada katib, sekretaris untuk membuat undangan. Undangan apa? Undangan pertemuan setiap pekan. Mengingatkan di grup. Katib menerima instruksi dari nakib untuk membuat undangan. Melakukan absensi. Oke. Kalau bisa dia pakai presensita, boleh. Ya. Mencatat hasil-hasil musyawarah. Mewakili nakib jika utuh. Hasil musyawarah di sini atau catatan pembelajaran. Oke. Baik, hasil mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dan jelaskan bahwa kita ini juga butuh pendanaan untuk alat tulis menulis, ya, konsumsi, ya, dan sebagainya. Mengingatkan infak di setiap pertemuan itu bendahara, mengeluarkan keuangan sesuai perintah nakib. Jadi jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh nakib. Nah, baru kemudian dipilihlah proses pemilihan. Kemudian terakhir, sebelum kita tutup, ini agenda keberapa tadi ini? Keempat ya. Keempat. Tes bacaan mutarobi. Nah, tesnya ini mohon maaf tidak kelihatan ya. Sebentar saya tutup dulu nih. Saya coba munculkan yang lainnya. Pokoknya di Rosa, kita ambil dari buku di Rosa. Sebentar dulu. Ini saya sudah lupa di mana tempatnya. Sebentar ya. Saya cari dulu. Oke, sini. Ya. Jadi kita langsung ke munaqasyah. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat semua. Halo, bisa direspon? Bisa, Ustaz. Ya, Ini munaqasyah. Nah, kita ambil di sini. Kita suruh baca dulu satu persatu. Ini ya. Kita ambil aja ini. Kita suruh baca walaqad ataina luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur. Jadi kita baca sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini. Nanti kita bagi 3. Jadi kita suruh baca satu persatu. Ini di munaqasyah ya. Pakai itu. Nanti kita bagi 3 kelompok.
Sebentar, ini belum ada, belum bisa muncul anunya, tulisannya. Oh, di sini tulisannya. Tidak bisa di luar. Oke. Kita lewati ini. Saya ke ini sebentar ya. Ke sini. Lebih mudah tulisannya. Jadi kita bagi kelompok. Jadi kelompok satu itu apa ya? Kelompok 2, kelompok 3. Jadi satu ini di sini 3 ini mahir. Dia sudah mahir. Artinya ya kriteria-kriteria yang makharijul huruf, ya penyebutan huruf, panjang pendek bagus, tajwid bagus. Pokoknya mahir di sini. Kemudian yang kedua di sini belum tajwid, belum mahir tajwid. Jadi panjang pendek bagus, ya panjang pendek bagus. Tapi seperti dengung-dengungnya itu masih ini. Di sini pemula. Nah, ini harus mulai nanti dari nol. Dipakai di sini pakai dirosa. Ya, itu dari nol. Di sini juga pakai dirosa, mungkin dia tidak langsung dari awal ya. Kita masuk saja nanti di bagian mana. Saya belum lihat ya di bagian mana yang sudah mulai mempelajari tajwid. Ada itu mulai dari nun sukun tanwin. Kalau mahir ini ya sisa tadarus ini. Dia tadarus dan bisa diperbantukan ya. Membantu. Bisa membantu mengelola dirosa. Ya. Jadi hanya untuk person to person ya, ngecek. Jadi ada kita buat secara umum. Antum lah yang paling tahu tentang dirosa ini. Saya kira itu ikhlas kalian. 4 agenda pertemuan kita di awal. Dan nanti akan menyusul pada pertemuan yang akan datang materi-materinya. Sekian dulu untuk hari ini. Ya, ini ada saya lihat berapa. Oh ya, diisi absensinya. Afwan, kami agak telat kalau 6.45 sebab kami harus antar. Ini yang saya maksud tadi. Iya, setiap materi kita akan share materinya ya. Itu PDF. Karena kalau PPT kadang-kadang terbongkar-bongkar itu. Oke, jadi setiap ini kita akan bagi nanti. Pertemuan pertama akan dibagi. Jadi nanti kalau ada rekaman itu sudah bagus. Mana yang pertemuan pertama ini rekamannya, pertemuan kedua ini modulnya, begitu seterusnya. Oke, cukup ya. Ustaz, untuk ketertiban ini peserta ini tidak banyak tadi, lama baru masuk. Mungkin perlu ada waktu kita kunci sudah Zoom-nya kalau sudah misalnya sudah 10 menit berjalan, Ya. kita kunci Zoom-nya supaya tidak bisa masuk lagi. Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau bisa dari awal itu Zoom itu sudah ada wait, ada menunggu di situ. Jadi tidak bisa masuk kalau host tidak mengizinkan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau disiplin seperti itu, bisa juga nanti kalau lewat 5 menit kita kasih toleransi lewat 5 menit, di situ disuruh kunci. Jadi boleh dia masuk kalau dia menghubungi host menyampaikan apa uzurnya. Jadi diibaratkan itu pintu ditutup ya.
Ditutup jam 6.50, ditutup. Boleh masuk, tapi minta izin dulu. Minta izin harus ada uzur. Jadi kalau dia tidak minta izin ke host, nanti di grup di posting nomornya host. Kalau misalnya dia ada uzurnya, ada apa yang menyebabkan dia terlambat, maka boleh dia masuk, tapi dia minta izin dulu ke host. Tolong saya dimasukkan, saya ada ini. Kalau uzurnya diterima, ya dia dimasuk. Kalau tidak, dia menunggu aja terus, itu dia tidak bisa masuk. Nah, ini yang perlu kita sepakati ya. Kita sepakati seperti itu. Jadi 5 menit terlambat, itu tidak bisa masuk, kecuali izin. Yang kedua, 3 kali, ini kan ada absensi ya. 3 kali tidak hadir, berturut-turut, maka dikeluarkan di grup. Ada kan grupnya, Ustaz Samsul ya? Iya, ada Ustaz. Jadi disampaikan memang ya, ini bukan apa ya, kejam begitu ya. Kita kesepakati, ini aturannya belajar ini, 3 kali tidak ikut tanpa izin, ya, dan uzur, ya, maka uzur syar'i, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari grup. Nah, berarti dia tidak bisa lagi ikut dalam kegiatan ini. Dan boleh bagus ini dirubah-rubah link Zoom-nya ini dirubah-rubah setiap pekan, dirubah. Ya, dan kita semua harus komitmen, semua peserta yang tergabung dalam grup itu tidak boleh men-share itu link Zoom kepada yang lain. Kecuali hanya kepada peserta. Ya, nanti disempurnakan aturannya. Nanti bisa kirim dulu ke saya, kemudian nanti dikirim ke grup. Ya. Ustaz, ini kan kapasitas Zoom kita ini mungkin sampai, siapa yang punya Zoom ini? 100. 100 saja. Saya kira sampai 300 kita ajak DPW lain supaya lebih ramai. Berapa anunya? Kita tanya hostnya berapa. Berapa kapasitasnya? 100 aja nih Ustaz. 100. Tapi kalau bisa sekali tim. Kalau saya Ustaz, kalau bisa sekalimantan kalau bisa, supaya tidak terlalu banyak lagi buat ini sekolah murabbi. Tapi kita ya penitiannya di sini. Memang begitu, Ustaz. Ini kan DPW yang adakan. Iya. Jadi pesertanya memang harus DPD ini. Nah, saya di ini sekalimantan Ustaz maksudnya, supaya mereka juga mungkin tidak bisa menyelenggarakan sendiri, bisa kita bantu dari sini, ikut di sini. Oh iya. Ini 82. Sebenarnya masih ada slotnya itu berapa, 12 ya, 18. Kalau 100. Boleh koordinasi dengan ketua-ketua DPW-nya. Boleh kalau mau. Ini kan mumpung belum terlalu jauh. Bisa baring-baring dana untuk menyewa Zoom 500. Iya. Berdasarkan Zoom itu ada dari 100 naik ke 500. Boleh menyewa Zoom 500. Atau mungkin ada di antara mereka yang punya Zoom 500. Itu kalau kan tidak, ya. Kendari kan itu sampai perseoran itu masuk. Ya. Kendari saya lihat terbuka luas ya, Kendari. Insya Allah ini bisa di-upgrade sampai 300 peserta ini Zoom. Tapi tetap ada aturannya kalau Kendari itu. 3 kali tidak ikut juga dikasih keluar itu. Yang saya Ustaz, maksudnya kita buka sekalimantan lah supaya kan enak juga kalau dakwah di Kalimantan seluruhnya ramai. Ya bagus. Itu jadi boleh ketua LKPM coba koordinasi dengan Kaltara, kemudian Kalteng, ya boleh. Iya Ustaz, menindaklanjuti juga ini Ustaz, kebetulan kemarin hasil dari upgrading trainer murabbi ta'arif, kebetulan LKPM DPW Kaltim diamanahkan untuk 4 DPW Kaltim, Kaltara, Kalsel, dan Kalteng. Jadi saya kira usulan dari Ustadz Ali ini bisa kita timbangkan Ustaz. Ya,
Baik, silakan dikoordinasikan. Syaratnya sebenarnya hanya binaan takwin dan dia aktif. Keaktifannya itu harus direkomendasikan oleh murabbinya. Sulit kalau dia walaupun dia takwin tapi malas tarbiyah, bagaimana bisa? Jadi maksudnya dia mutarabbi takwin, rajin tarbiyah. Ya. Oke, saya kira cukup dulu. Bisa ditutup. Ya, Ya, baik. Ustaz, syukur Ustaz. Bisa ke lahir. Syukran, Ustaz. Baik, sebelum ikhwah akhwat keluar dari Zoom, kembali kami ingatkan agar semuanya mengisi daftar hadir, karena hari ini merupakan hari perdana. Jadi sudah mulai hari ini kita hitung sebagai pertemuan perdana, sebagaimana aturan yang disebutkan tadi, 3 kali tidak hadir, maka kita keluarkan dari grup. Kemudian kami juga ingatkan supaya setiap pertemuan itu agar betul-betul diperhatikan. Ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi itu, Masya Allah, ya, betul-betul kita diajarkan dari awal apa yang harus kita lakukan, mulai dari doa, ya, pada saat kita mengelola ya halaqah. Ya. Ini tentu kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain, ya, bahkan dalam diklat-diklat murabi selama ini yang kita ikuti juga kita tidak dapatkan yang seperti ini. Ya. Alhamdulillah telah kita berada di tempat ini, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kembali mengingatkan bahwa pertemuan berikutnya ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu 5.45 harus semuanya sudah di Zoom. Itu ada toleransi sekitar 5 menit. Ya. Setelah itu kemungkinan ruang Zoom itu sudah ditutup. Ya. Kecuali ada yang ada uzur, maka silahkan menjabri ke host. Ya, saya kira ini dari kami. Syukran, jazakumullah khairan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz.